warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Bapak berharap kabar Anda di rumah adalah baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini, saat ini kita bertemu dengan Pak Takap, insya Allah akan menyampaikan materi bahasa dan sastra Indonesia, yaitu masalah surat lamaran pekerjaan, tepatnya pada KD 31 dan 41. Sebelum materi ini kita mulai, maka terlebih dahulu segala sesuatu itu yang terbaik tentu kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, marilah kita berdoa agar apa yang kita laksanakan hari ini, yang kita pelajari hari ini, betul-betul bisa kita tangkap secara keseluruhan dan bisa bermanfaat bagi kita di kelak hari kemudian. Baik anak-anak, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai materi saat ini, yaitu materi surat lamar pekerjaan tentang KD 1, yaitu yang berbunyi mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan KD 41 menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur surat lamaran baik secara lisan maupun ataupun secara tulis. Itulah materi yang akan kita bahas pada saat ini. Tentu anak-anak pernah mendengar istilah lamaran pekerjaan. Saya yakin anak-anak belum pernah membuat yang namanya surat lamaran pekerjaan. Tapi sebelum itu kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita saat ini adalah satu, untuk mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua adalah mendata isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga adalah mendata lampiran surat lamar pekerjaan, dan yang keempat menyimpulkan isi dan sistematika surat lamar pekerjaan. Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, anak-anak, tentu Anda tahu apa itu, Anda pernah mendengar apa itu surat lamar pekerjaan. Tentu mendengar saya yakin sudah, tapi membuat mungkin belum, karena Anda masih dalam taraf sekolah. Maka di sini Bapak mendefinisikan surat lamar pekerjaan adalah merupakan surat yang berisi permohonan dari seseorang yang dikirim ke instansi pemerintah maupun ke perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan. Intinya adalah surat lamar pekerjaan itu adalah orientasinya berharap kita mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, dalam membuat surat lamar pekerjaan itu tidak segampang seperti apa dibayangkan kita. Tentu kita harus hati-hati. Surat lamar pekerjaan itu adalah surat yang ditulis oleh individu atau seseorang, tapi dikirimkan pada instansi. Tentu bahasa yang harus digunakan adalah bahasa formal, bahasa resmi atau bahasa baku. Jangan sampai Anda menggunakan bahasa-bahasa yaitu bahasa gaul, bahasa SMS ataupun bahasa WA. Itu adalah surat lamaran akan diabaikan oleh perusahaan ataupun instansi. Di samping itu pula, dalam menulis surat lamar pekerjaan, Anda harus jujur. Artinya apa? Jujur di sini adalah bila mana Anda menulis nama Anda, tolong jangan ditambah-tambahi. Tulis nama sesuai yang ada di ijazah Anda, di KTP Anda, di kertas-kertas berharga Anda. Jangan Anda buat-buat, jangan Anda tambah-tambahi. Nanti risikonya ada pada Anda sendiri. Misalkan termasuk pendidikan. Bila mana pendidikan itu Anda lulusan S1 akuntansi, jangan tulis yang lain. Saat nanti interview atau wawancara, tentu Anda akan kelabakan bila ditanya sesuai jurusan yang Anda tulis di lamaran pekerjaan Anda itu. Baik, anak-anak, agar tidak penasaran, maka kita langsung saja kita bahas, yaitu tentang surat lamaran pekerjaan, yang di sana saya buatkan contoh surat lamaran pekerjaan secara lengkap insya Allah. Ini contohnya surat lamar pekerjaan. Ini perlu diperhatikan anak-anak dari satu persatu. Dari surat lamar pekerjaan itu, ingat bahwa yang kita bahas adalah isi dan sistematika surat lamar pekerjaan. Apa sih isinya surat lamar pekerjaan itu? Bagaimana urut-urutannya? Nah, kita lihat di sini surat lamar pekerjaan pertama. Di sana ada tempat dan tanggal penulisan surat. Tempatnya di mana?
di sudut kanan atas ini, panjang. Di sudut kanan atas ini, tempat dan tanggal penulisan surat. Dan tempat, walaupun Anda ada di kota besar tapi namanya masih desa atau kecamatan, tolong jangan ditulis itu. Tetap Anda tulis kota kabupatennya. Misalkan Anda berdomisili di Babat, desa Babat, kecamatan Babat, tapi di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan adalah tempat tanggal penulisan surat lamaran pekerjaan ada di sudut kanan atas dengan menulis yaitu kota kabupatennya. Sedikit sebetulnya ini nanti ada masalah kebahasaannya itu ada di KD 32, tapi sedikit saya singgung. Tolong dalam menulis surat lamaran pekerjaan nama kota diawali dengan huruf kapital, huruf besar, dan di sana ada tanda koma. Ini jangan lupa. Bila itu lupa, surat Anda itu kurang sempurna. Terus tanggal itu ditulis angka, bulan ditulis huruf, tahun ditulis angka. Karena tidak ada bulan itu, bulan 7 itu adalah yang ada adalah bulan Juli. Maka tolong bulan ditulis huruf seperti ini. Penulisannya nanti kita bahas pada KD 32 yang akan datang. Selanjutnya anak, lurus. Pak, apakah boleh tempat dan tanggal bulan diletakkan di sebelah kiri atas? Boleh. Akan tapi itu akan makan tempat. Supaya tempat itu adalah bisa kita manfaatkan, maka yang terbaik, yang paling bagus adalah letakkan tempat dan tanggal itu ada di sebelah kiri atas. Sebelah kanan atas lurus itu adalah hal atau perihal. Perihal atau hal itu boleh-boleh saja Anda tulis hal atau perihal boleh. Tapi kalau Anda tulis hal, tolong jangan diberi tanda titik. Itu salah. Maka setelah perihal di sana untuk perihal itu diakhiri dengan titik 2. Titik 2 itu terus di sana ditulis yaitu kata lamaran pekerjaan. Lamaran pekerjaan penulisan seperti itu, tolong dicermati, tolong L besar, P besar. Setelah itu lampiran. Lampiran walaupun hurufnya, jumlah hurufnya lebih banyak lampiran daripada perihal, tetap harus disejajarkan titik 2-nya. Biar kelihatan cantik, biar kelihatan bagus. Nah, di sini misalkan berkas itu ada 5 berkas yang kita kirim dalam surat lamaran pekerjaan itu, maka di sana jangan ditulis angka. Nanti bila Anda tulis angka, ada orang yang jahil, misalkan 5 berkas, depan angka 5 dikasih angka 1, tentu akan menjadi 15. Maka lebih amannya bila kita tulis angka 5 dengan huruf seperti ini akan aman. Baik, itu kita sudah mendapatkan tempat tanggal, perihal, serta lampiran. Setelah itu adalah alamat yang dituju. Nah, tolong perhatikan alamat dituju. Penulisan alamat dituju adalah tanpa menggunakan kata kepada. Mengapa? Tolong diperhatikan. Langsung yang terhormat. Kata kepada itu sudah ada di amplop surat, ya. Maka yang tepat adalah langsung yang terhormat. Yang terhormat pada umumnya disingkat dengan YTH. Ini sudah umum ini dan diakhiri titik, sudah umum. Tapi tolong jangan macam-macam, walaupun itu di sana itu direkturnya itu katakanlah lebih muda daripada Anda, akhirnya kamu tulis ini YTC atau YTS. Otomatis YTT adalah yang tercinta, YTS yang tersayang, maka surat lamaran Anda akan dibuang begitu saja. Nah, untuk itu tolong perhatikan dan tolong jangan gunakan hindari kata bapak dan ibu. Mengapa demikian? Karena dengan kata bapak dan ibu itu nanti kalau di perusahaan itu direkturnya seorang bapak, kalau seorang ibu. Nah, maka demi amannya langsung saja direktur personalia, CV maju perkasa. Misalkan seperti itu. Nah, berarti tolong jangan hindari kata bapak dan ibu. Langsung ada tunjuk direktur aja. Itu bapak atau ibu, no problem kita. Tidak ada masalah di antara itu. Untuk itu, anak-anak tolong sekali lagi jangan sampai gunakan kata bapak di sini atau ibu. Langsung direktur personalia atau HRD personalia. Itu tidak apa-apa. Begitu pula saat baris kedua tentang alamat yang dituju adalah jalan. Jalan ini mohon jangan disingkat, tulis secara lengkap seperti ini. Dan nama jalan diawali huruf kapital semuanya dua-duanya. Setelah itu kata nomor tidak usah ditulis, percuma itu mubadir. Tanpa kata nomor pun 15 ini sudah menunjukkan kata nomor. Maka setelah itu tolong jangan lupa di belakang angka nomor itu ada tanda koma. Setelah itu di mana itu? Jakarta kah? Surabaya kah? Tergantung perusahaan yang Anda tuju. Baik, anak-anak, tampaknya sudah mendapat 1, 2, 3, 4. Kita lanjutkan yaitu salam pembuka. Dalam surat lamaran pekerjaan itu ada istilah salam pembuka. Yang paling populer, paling umum kita tulis dengan kata dengan hormat dan diakhiri koma. Apakah boleh kita tulis selain itu? Boleh. Misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, koma, boleh. Akan tetapi kita melihat
Iya, kalau direkturnya seorang muslim. Kalau non muslim, apa yang terjadi? Kita akan susah juga lah. Maka demi amannya kita ikut yang seperti ini aja dengan hormat. Ini umum semuanya. Insya Allah ini nanti akan aman. Siapapun mereka tidak ada masalah. Maka perlu kita tulis dengan kata dengan hormat dan diakhiri tanda koma. Baik anak-anak, itu adalah salam pembuka. Setelah itu di sana ada istilah surat lamar pekerjaan terdiri dari 3. Ada pembukaan, isi, penutup. Nah, pembukaan ini dari mana informasi yang Anda dapatkan itu? Istilahnya tesis. Ada di bagian atas ini. Pernyataan umumnya ini. Sampai sini. Ini masuk tesis. Masuk tesis. Contoh, sehubungan dengan iklan lowongan pekerjaan yang saya baca di koran Jawa Pos tanggal, andaikan bacanya tanggal 6 ya, tanggal 6 Juni 2020, perusahaan yang Bapak Ibu pimpin membutuhkan karyawan untuk bagian sekretaris. Dengan ini saya, nah identitas itu kamu tulis selengkap-lengkapnya, sebenar-benarnya. Jangan Anda buat-buat semaunya sendiri. Saya contohkan di sini nama Bira Astuti, S titik E titik koma M titik PD titik. Terus di sana ada tanda titik koma, itu apa maksudnya? Itu kata-kata itu masih bisa dilanjut. Nah, kalau terakhir nanti tanda titik seperti ini, seperti ada di nomor HP ini. Nah, semua ini harus Anda tulis sejujur-jujurnya. Jangan Anda tulis semuanya sendiri. Mengapa? Andaikan seperti nomor telepon kamu tulis beda dengan nomor Anda, maka yang dihubungi nanti bukan Anda tapi orang lain. Maka yang rugi, yang susah Anda sendiri, bukan pihak perusahaan, pihak Anda yang akan merugi. Nah, setelah itu maksud dan tujuan pelamar itu ada di sini. Mengajukan permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi karyawan di bagian sekretaris. Ini adalah maksud dan tujuan Anda melamar itu. Di samping itu ada pula yang namanya promosi diri. Nah, ini promosi diri. Mengapa dipromosikan? Supaya pihak perusahaan lebih yakin dan percaya kepada Anda bahwa Anda itu siap. Contohnya kalimatnya seperti ini. Saya selalu siap untuk mendedikasikan diri secara profesional untuk bergabung dalam tim perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Ini adalah promosi diri, mempromosikan diri Anda bahwa Anda betul-betul siap dan profesional dalam bekerja. Untuk itu ini perlu ada, tapi tidak semua surat lamar pekerjaan ada seperti ini. Hanya mungkin sebagian saja yang ada. Untuk pilihan kalimat maksud dan tujuan pelamar itu saya buatkan 2 contoh, yang tadi dan ini. Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak Ibu agar kiranya dapat diangkat atau diterima menjadi pegawai yang di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin dengan jabatan sekretaris. Kalimat ini tempatnya ada di bawah identitas pelamar. Tempatnya ada ini bisa pakai yang tadi. Terserah Anda suka yang mana. Anda suka yang mana? Kalau yang ini simpel saja, mengajukan permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi karyawan di bagian sekretaris. Tadi agak panjang kalimatnya, tapi kalau Anda suka yang lebih panjang, silahkan ambil yang tadi. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu di sana ada argumen. Dalam surat lamaran pekerjaan itu ada argumen. Argumennya adalah itu hal-hal yang Anda miliki, itu Anda lampirkan di sini. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu bersama ini saya lampirkan ini. Ini. Jadi ini adalah namanya argumen dalam surat lamaran pekerjaan. 1, fotokopi ijazah. Maaf, penulisannya yang kita bahas besok pada pertemuan yang akan datang, KD 32 ya. Tidak kita bahas secara tim karena ini hanya identifikasi isi dan sistematika penulisan saja. Maka di sini fotokopi ijazah beserta transkripnya yang telah dilegalisasi masing-masing 1 lembar. Bila Anda tulis kata 1 seperti ini, maka di sana harus diberi tanda kurung, ditulis huruf 1 dalam kurung. Tujuannya bila mana ada orang yang iseng di sini nambah angka 1 dan sebelahnya, maka itu insya Allah perusahaan tidak akan percaya itu ada orang yang iseng. Dan begitu seterusnya sampai dengan pas foto ukuran 3-4 cm sebanyak 5 lembar. Ini namanya adalah argumen. Ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Mengapa? Contoh seperti ini, fotokopi SKCK. Anda pernah nggak mengalami masuk istilahnya tahanan? Kalau Anda tidak pernah sama sekali, maka Anda akan mendapatkan surat yang ini. Bila Anda pernah ditahan dan sebagainya, kriminal dan sebagainya, maka Anda tidak akan memperoleh surat yang bentuknya seperti ini. Maka semua ini saya ulangi lagi adalah argumentasi. Setelah itu, anak-anak sekalian, yang terakhir adalah penutup.
Penutup surat itu ditulis seperti ini, ada yang singkat, ada yang agak panjang, terserah Anda ingin yang mana. Itu hak Anda. Tapi di sini saya tulis seperti ini. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan CV Maju Perkasa. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Ini penutup surat. Jadi surat tadi ada 3, isi surat tadi ada pembuka, isi, dan penutup. Adapun ini adalah penutupnya. Setelah penutup maka belum selesai, masih ada lagi, ada namanya salam penutup, yaitu hormat saya. Hormat saya, penulisannya sama dengan salam pembuka, diakhiri dengan tanda koma seperti ini, hanya besar, hanya kecil. Setelah itu tanda tangan dan nama terang. Nah, nama orang tidak harus menggunakan huruf kapital semuanya. Yang benar adalah awal kata saja itu yang besar. Tapi kalau semuanya kamu tulis besar, itu belum benar. Itu belum benar. Untuk itu anak-anak, inilah contoh surat lamaran pekerjaan. Maka kita lanjutkan materinya. Nah, setelah kita sampaikan contoh lamaran surat pekerjaan, maka hal-hal penting yang harus ada pada surat lamaran pekerjaan. Hal-hal yang penting yang harus ada pada surat lamaran pekerjaan. Pertama, tesis atau pernyataan umum yang di depan tadi. Ya, berdasarkan surat dan seterusnya tadi. Berdasarkan informasi dan seterusnya tadi. Yang kedua adalah maksud dan tujuan. Ini ada di bawah identitas pelamar. Ada di bawah identitas pelamar. Itu ada maksud dan tujuan pelamar. Setelah itu di sana ditambah lagi promosi ini, promosi diri. Promosi diri itu mempromosikan diri Anda bahwa Anda itu bisa menjadi tenaga yang profesional. Itu. Yang keempat adalah di sana harus ada argumen. Yang di sana kita tulis sebagai bahan pertimbangan. Saya lampirkan itu adalah argumen. Itulah anak-anak materi bahasa dan sastra Indonesia khususnya tentang lamaran pekerjaan. Setelah itu kita simpulkan dalam penyampaian materi hari ini. Kesimpulan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan pertama adalah tempat dan tanggal penulisan. Itu harus ada. Posisi tadi saya katakan yang lebih bagus ada di sebelah kanan atas, sudut kanan atas. Yang kedua ada perihat, ada lampiran, ada alamat dituju. Cara penulisannya sudah saya jelaskan tadi. Terus ada salam pembuka, ada isi. Isi itu terdiri dari pembuka, isi. Isi sendiri ada identitas diri, ada pernyataan pelamar, ada promosi diri. Setelah itu penutup, dan tujuan adalah salam penutup, tanda tangan, dan nama pelamar. Inilah kesimpulan dari penyampaian materi pada pagi hari ini. Adapun selanjutnya adalah tugas. Setelah materi saya sampaikan pada Anda, tentu ada orang berkata begini, mendengarkan lupa, menulis bisa, praktek paham. Maka Anda sama untuk mempraktekkan tugasnya, 1, cari contoh surat lamaran pekerjaan yang ada di media cetak atau media elektronik. 2, ambil dan tempelkan surat lamaran tersebut di buku tugas Anda. Yang ketiga, tentukan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran tersebut dengan format sebagai berikut. Nah, ini formatnya kita buatkan seperti ini, nomor, sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan, jawabannya. Ini yang nomor 1 ini contoh. Saya contohkan tempat dan tanggal penulisan surat. Misalkan alamatnya Surabaya 8 Juli 2020. Contoh. Selanjutnya lanjut sendiri, ya. Lanjutkan sendiri. Nanti seperti apa surat lamaran pekerjaan yang Anda dapat itu Anda tulis. Setelah itu kirim. Kirim jawaban tersebut ke akun Bapak Ibu Guru dan simpan di buku tugas Anda masing-masing. Inilah materi yang saya sampaikan dan tugas untuk Anda. Semoga materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini bisa diterima dengan jelas. Bila mana ada kurang paham bisa ditanyakan. Dan marilah pertemuan pada pagi hari ini kita untuk bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.